Shalom saudara, saatnya kita menyembah Tuhan bersama-sama. Saya percaya manusia itu punya kecenderungan untuk menjauh dari Tuhan. Tapi saya juga percaya Tuhan itu selalu rindu untuk dekat dengan ciptaannya, untuk dekat dengan anak-anaknya. Dan saya berdoa hari ini Dia bawa setiap kita mendekat kembali kepadanya. Apapun kondisi saudara di rumah, saya percaya Dia mau dekat dengan saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita, kita bawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami mendekat padamu Tuhan. Menjauhi Roh-Mu Tuhan.
kami telah jauh, hari-hari kita yang percaya Tuhan, saat ini Kau bawa setiap kami Tuhan, Kau tarik hati kami kembali mendekat kepadamu Tuhan, melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih setiap kami Tuhan, yang di tempat ini, yang di rumah, yang menyaksikan rekaman ini, kasih setiap anak-anakmu Tuhan. Sebentar firman Tuhan mau disampaikan Tuhan, biar firman itu sungguh mencerahkan mata hati setiap kami Tuhan, melihat Engkau lebih lagi, lebih jelas lagi, dan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Tarik hati kami Tuhan, mendekat kepadamu dalam nama Yesus. Kita berdoa, kita mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan sampaikan isi hatimu lebih lagi, ajar kami lebih lagi Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu sehingga kami betul-betul Tuhan bisa mencapai apa yang Kau mau dan melakukan kehendak-Mu selama kami hidup di dunia. Terima kasih buat siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami bekerja firman lewat setiap keterbatasan manusia dan peralatan yang kami pakai untuk melahirkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita sambung dari firman Tuhan yang minggu lalu ya. Saya akan ulangi sedikit, kita baca sedikit ya sama-sama, dan nanti kita akan sambung dengan firman yang lain. Oke. 2 Petrus pasal yang kedua, kita ulangin sedikit. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya, Bapak Ibu yang punya Alkitab di rumah bisa dibuka dan dibaca sama-sama. Dan untuk Anda yang belum menonton firman Tuhan yang kami sampaikan minggu lalu, bisa ditonton dulu sehingga Anda bisa mengerti ke arah mana kita akan melangkah bersama sebagai satu gereja. Begini perlu saya sampaikan, sekali lagi saya ulang, dengar ya. Perjuangan kita yang paling berat selama kita hidup di dunia itu akan selalu melawan godaan duniawi, saudara. Oke? Dunia itu ketika Anda nikmati sebatas yang diizinkan Tuhan, dunia itu akan menjadi teman Anda. Betul? Saudara nikmati gak pergi jalan-jalan? Kita ini tiap kumpul pasti ngomonginnya jalan-jalan ya. Singapura, Korea, Puncak. Wah, selalu ngomong jalan-jalan. Anda nikmati gak jalan-jalan sama-sama keluarga? Anda nikmati ya? Saudara nikmati gak sesekali pergi ke luar negeri? Sesekali menikmati apa yang Anda pikir berkat Tuhan secara duniawi dalam dunia? Anda nikmati? Betul, saya pun juga sama. Saya masih manusia biasa. Percayalah, gembala Anda ini orang beneran, saudara. Yang punya daging, yang punya kepengennya. Saya bukan pertapa atau orang yang kebal dan seperti itu. Dunia kalau Anda nikmati sebatas yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, itu akan menjadi teman baik yang luar biasa. Tapi dunia kalau Anda uber-uber, apalagi Anda jadikan tujuan hidup, itu akan menyengsarakan Anda. Apalagi kalau Anda mengukur kebahagiaan hidup Anda hanya berdasarkan dunia. Oke, perjuangan kita yang paling berat
sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan ke surga adalah perjuangan kita melawan daging kita sendiri. Daging kita yang mudah sekali disenangkan oleh dunia di sekeliling kita. Bayangkan kalau saudara tidak bahagia dengan diri Anda sendiri, seberapa dengan apa yang Anda punya, saudara gak bisa bersyukur, Anda gak bisa happy, Anda akan menjadi orang yang paling sengsara di dunia. Serius. Orang yang sengsara itu bukan orang yang naik kendaraan umum, saudara. Orang yang sengsara itu orang yang naik mobil yang paling mewah tapi masih merasa kurang. Betul gak? Betul? Saudara diajak makan makanan yang paling mahal dan Anda merasa gak puas, Anda ingin yang lain lagi. Di saat itu kebahagiaan Anda akan kalah dengan orang diajak yang makan makanan sederhana tapi bisa mengucap syukur dari hatinya. Bukan apa yang di luar, tapi apa yang terjadi di dalam Anda. Nangkep? Ya. Jadi kita akan sama-sama belajar sampai kita betul-betul menang. Betul-betul dunia ini gak punya gripnya lagi, gak punya cengkramannya lagi atas hidup kita. Wah, itu yang paling saya rindukan. Ya, yuk silakan rekan saya yang setia, ya, Ibu Stella. Oke, beberapa usul sekali-sekali yang baca ayat dimunculkan, boleh saudara ya, kapan-kapan muncul. Oke, sebenarnya nggak ada yang usul gitu sih. Oke, 2 Petrus 2 ayat pertama sampai 2, silakan. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Oke, lihat ya. Jadi pengajaran palsu itu seperti apa? Kita udah bahas di firman Tuhan minggu lalu. Gampang, saudara. Yaitu di ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Ternyata si guru palsu ini hidupnya itu dikuasai hawa nafsu. Dan pengajarannya pasti pengajaran hawa nafsu. Karena itu yang mendengarnya akan senang dan ngikutin cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Cara Anda tahu membedakan guru palsu dan guru asli seperti apa? Gampang. Ya, guru palsu dikuasai hawa nafsu. Hasil dari peribadatannya selalu arahnya kemana? Ke hawa nafsu. Makin saudara ibadah, makin Anda melonjak-lonjak hawa nafsunya untuk mengingini sesuatu, untuk mengalami sesuatu secara daging Anda, sudah pasti Anda mendengar pengajaran yang salah. Pengajaran yang benar adalah yang dari Tuhan. Ketika disampaikan, saudara akan makin tertantang untuk menang dari dunia. Amin. Bukan berarti kita nggak nikmatin sama sekali. Enggak. Kita nikmatin apa yang ada, makanan, minuman, rekreasi. Betul ya? Kita nikmatin semua datangnya. Kita percaya dari Tuhan yang maha baik. Tapi kalau hidup kita mengarah hanya ke situ saja, kita udah pasti, saya pastikan, kita termakan oleh ajaran guru-guru palsu. Paulus berkata, kalau kita sebagai orang yang percaya Tuhan hanya berharap yang di dunia saja, kita adalah orang yang paling malang. Betul kan? Betul kan? Karena upah hidup Anda ini gak bisa semuanya itu dikonversikan secara dunia. Gak bisa. Ada beberapa upah Anda yang Anda hanya akan alami di mana? Di surga. Dan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Saya berdoa Anda ngerti hal ini. Oke. Sekarang mari kita lihat saudara 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Yuk kita lihat sama-sama. 1 Timotius pasal yang ke-6. Coba lihat ayat yang ke-6, 7, kita baca bergantian ya. 6, 7, 8, 9 sampai dengan ayat yang ke-11 nanti. Oke, saya akan baca dulu ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah.
Iya. Lihat, tetapi mereka yang ingin apa? Kaya. Ingin kaya. Kenapa orang ingin kaya? Karena mereka berpikir kekayaan itu jawaban. Mereka berpikir kekayaan itu satu pencapaian. Kekayaan itu keadaan yang nikmat banget deh pokoknya. Pokoknya nikmat banget, hidup yang tidak lagi terikat oleh keuangan. Aduh kayak enak ya. Kalau apa aja kita mau bisa beli, betul kan? Betul? Ingin kaya loh. Bukan berarti ingin cukup. Beda, saudara. Ada orang yang hidupnya memang gak cukup kemana-mana. Nah, kalau itu saudara harus berdoa. Saudara harus minta Tuhan, Tuhan ini kok hidup gak cukup kemana-mana ya. Sedangkan firman Tuhan berkata, Dia mencukupi kita. Betul kan? Bahkan ibadah disertai rasa cukup. Main dong sama kurang. Ya, mau makan aja kurang. Sementara Tuhan ajar kita apa? Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Oke. Kalau saudara tinggal di kota, maka uang Anda harus apa? Cukup dengan kebutuhan perkotaan. Kalau Anda tinggal di desa, maka uang Anda harus cukup dengan kebutuhan di desa. Kalau saudara uang Anda nggak cukup dengan kebutuhan di kota, ada dua hal. Satu, minta Ia berkati. Yang kedua, mungkin gaya hidup kita harus kita sesuaikan. Betul kan? Ya. Tapi Tuhan menjanjikan cukup. Nah, tapi buat yang ingin kaya, yang selalu maunya lebih lagi. Aduh, segini kurang, maunya lebih lagi. Alkitab bilang apa? Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, saya mau Anda perhatikan ini. Lihat ya. Tadi siang saya baca, saya kaget saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Ada dua hal yang saya mau kita pelajari. Satu, yang pertama, akar segala kejahatan. Bahasa aslinya berkata the widest. Jadi kemungkinan terbesar yang paling besar. Jadi semua yang jahat, menipu, ngebohong, pura-pura, bermulut dua, sampai yang jahat banget, membunuh, mencuri, semua hal dalam konteks yang paling luas dari yang namanya kejahatan. Ternyata bermuara dari mana? Cinta akan uang. Sekali lagi, cinta akan uang itu apa? Tidak pernah puas dengan apa yang ada. Gak cukup, pokoknya gak cukup. Ya, apa sih cinta akan uang definisinya? Tidak pernah merasa cukup. Dan ternyata keadaan di mana Anda tidak pernah merasa cukup, disitulah akar segala kejahatan. Oke. Yang kedua, ini juga menarik sekali. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Anda tahu kata menyiksa diri itu diterjemahkan dari bahasa asli yang berarti nusukin diri sendiri, piercing, ngebolongin diri sendiri. Kalau kita nggak pernah belajar puas, kita itu sama kayak orang yang apa? Nusukin diri sendiri, tuncepin diri sendiri, ngebolongin diri sendiri. Nangkap ya, bagaimana Tuhan itu ajar kita untuk puas dengan apa yang kita punya, dengan apa yang Dia izinkan kita alami. Betul ya? Ya, hari-hari ini kita harus banyak menelan gejolak-gejolak kita yang liar, betul kan? Waduh, saya pengen banget gak usah keluar negeri dulu deh, naik pesawat terbang. Berapa banyak saudara kangen naik pesawat terbang? Waduh, perasaannya dorong-dorong koper di airport, ya kan? Enak kan? Ya, lihat jajanan-jajanan di airport, beli ini terus ngebayangin nanti sampai sana mau begini, mau begitu. Saya dengar tante saya telepon dari Singapura itu kayak udah seneng banget saudara. Tuh, menghirup udara negara lain ya. Itu kita harus tahan. Kita harus belajar disiplin dulu untuk puas dengan mal-mal daerah rumah kita. Untuk puas makan bakmi yang itu-itu aja. Nah, kalau saudara gak mau tanggulangin, Anda gak mau belajar mencukupkan diri, terus ngebayangin yang bukan-bukan, kamu sama aja kayak ngebolongin diri sendiri. Ngerti? Nyiksa diri. Coba aja khayal yang bukan-bukan gitu ya.
Nyiksa diri gak? Nyiksa diri. Pernah ngimpi indah, ngimpi indah. Ya. Tiba-tiba gok, anjing ngegok bangun. Ya, ternyata. Oke. Sebab oleh memburu uang lah. Kenapa? Memburu uang kenapa? Karena gak pernah puas. Lain halnya kalau emang gak cukup, ya minta Tuhan. Kerjakan sesuatu dong Tuhan dalam hidup saya supaya saya tuh cukup. Udahlah, kita gak usah menghayal jauh-jauh Tuhan. Minta anugerah Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Saya mau cukup. Oke. Tapi kalau udah cukup dan masih penasaran Anda memburu uang, itu gak akan pernah selesai. Malah Alkitab bilang saudara bisa menyimpang dari iman. Dan sekali lagi, membolongi dirinya, menusuk-nusuk dirinya dengan berbagai duka. Amin. Anggap ini loh perjuangan terberat di dunia. Ya. Bukan lawan narkoba, bukan lawan kepahitan, bukan lawan kenajisan, tapi lawan keduniawian dan daging kita yang merasa selalu kurang. Gak pernah puas. Kalau Anda belajar puas, saya beritahu, banyak perkara ruwet dalam hidup kamu yang nantinya akan selesai sendiri. Kenapa? Karena Anda akan sadar semua masalah dalam hidup kita sering kali berasal dari ketidakpuasan kita. Betul kan? Ketidakpernah cukupan kita, perasaan bahwa gak pernah cukup. Oke? Saya pun belajar. Saya melatih diri saya untuk menang. Saya melatih diri saya untuk apa yang Tuhan izinkan untuk saya alami sekarang. Saya mau bersyukur. Nangkep? Amin. Ya. Ayat 11. Oke, silakan. Ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Oke, lihat ini. Di Alkitab fisik ataupun di Alkitab elektronik ada jarak ya, ada judulnya. Kalau di Alkitab fisik, ada lihat sendiri judulnya apa? Pesan penutup. Ya, pesan penutup. Tapi di suratan yang asli kan nggak pernah ada jarak. Semua nyambung semua. Jadi kalau langsung dibaca ya kayak begini. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka, langsung disambung. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bagus sekali ketika Paulus mengajarkan umat Tuhan pada waktu itu untuk tidak memburu uang. Selanjutnya yang ia katakan adalah begini. Paulus memberikan jati diri kepada Timotius. Kenapa kamu gak kejar itu semua? Kenapa? Karena kamu adalah apa? Manusia Allah. Ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Tuh. Tapi kamu manusia Allah. Ya, gak perlu gitu-gituan. Kenapa? Tetapi engkau manusia Allah. Manusia yang ilahi. Manusia yang punya Tuhan dalam dirinya. Oke? Manusia yang bertuhan. Gak seharusnya mengejar seperti itu. Malah yang harus kamu buat adalah apa? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saya bingung saudara. Loh, kenapa kok mau lawan uang, mau lawan kecintaan uang, dan sebagai manusia Allah yang dikejar keadilan? Urusannya apa? Ternyata dalam bahasa aslinya itu bukan keadilan. Saudara bisa cek sendiri kalau Anda punya kamus elektroniknya, ya. Sebetulnya itu berasal dari kata kebenaran, saudara. Jadi, hai kamu kejarlah, hai manusia Allah, kejarlah kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Ternyata kebenaran dalam konteks, saudara, perkenanan akan Tuhan. Bahwa kita didapati apa? Benar di mata Tuhan. Ngerti ya? Kita didapati benar di mata Tuhan. Jadi
Secara gamblang dalam bahasa aslinya bunyinya seperti ini kira-kira. Tetapi engkau hai manusia yang ilahi, yang punya Tuhan di dalam hidupmu, jauhilah semuanya itu. Kejarlah perkenanan akan Tuhan. Nangkap? Kejarlah dalam hidup ini supaya hidupmu berkenan sama Tuhan. Makanya nyambung kan? Kejarlah apa? Perkenan akan Tuhan. Nyambung kan? Ibadah, betul kan? Lalu apa? Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nyambung kan? Bukan justice, bukan kejarlah justice, enggak. Tapi kejarlah righteousness, kebenaran. Bahwa kamu didapati benar di mata Tuhan. Oke? Kita akan belajar nih berulang-ulang. Kok gak ada khotbah tentang rumah tangga, Pastor? Khotbah rumah tangga balik-baliknya kemana? Ke kecukupan. Betul gak? Kalau suami istri satu sama lain merasa cukup dengan penampilan masing-masing, dengan kecantikan masing-masing, dengan keuangan masing-masing, mungkin gak rumah tangga bisa pisah? Mungkin gak? Dengan anak masing-masing ya. Anak itu gak dituntut, gak dipaksa. Kasihan, ada yang nilainya 9 masih dianggap kurang ya. Dasar segala sesuatunya kecukupan. Kalau sudah bisa bersyukur aja untuk hidup Anda, hidup istri Anda, anak-anak Anda. Nanti kalau anak saya udah besar, saya akan punya menantu ya. Kalau saya bisa bersyukur aja akan menantu saya, terutama menantu yang laki-laki. Karena anak saya perempuan yang pertama. Kalau saya bisa bersyukur aja menantu yang laki-laki, oke lah. Itu nggak pernah ada keributan pasti. Karena masing-masing satu sama lain menganggap sumber hidup saya adalah siapa? Tuhan. Nih ya, kalau kita menjadikan sumber hidup kita Tuhan, kita nggak akan pernah ribut sama sesama, nggak pernah ribut. Kenapa ribut sama sesama? Karena saling menuntut kebahagiaan, menuntut dunia, menuntut uang, menuntut kesejahteraan. Kenapa? Karena kita nggak pernah menjadikan Tuhan sebagai sumber segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Tapi engkau hai manusia yang ilahi, manusia yang punya Tuhan di dalamnya, jauhi semua itu. Jauhi cinta akan uang, jauhi pengejaran akan uang. Kejarlah perkenanan akan Tuhan. Kejarlah supaya Tuhan berkenan akan hidup kita. Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12 saya suka. Dan kita akan selesai. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, yuk iman yang benar yuk. Jangan iman yang salah. Jangan iman yang difokuskan ke dunia. Iman yang benar. Iman yang apa? Yang mengejar perkenanan akan Tuhan. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya berdoa kita hidup ke arah yang benar, jangan ke arah yang salah. Oke? Jangan kita berjalan ke tempat yang Tuhan tidak mau kita tuju. Yuk kejar perkenanan akan Tuhan. Kejar supaya kita didapati benar di mata Tuhan. Dan rebutlah hidup yang kekal. Amin. Buat Anda yang kurang hidupnya, saya mau berdoa buat Anda. Oke. Jujur sampai hari ini kami pun sekeluarga berdoa untuk rezeki kita, untuk apa yang kita makan, untuk pembayaran kita di bulan-bulan mendatang. Berdoa. Kenapa? Karena saudara, Anda hidup di dunia, otomatis saudara akan perlu uang. Anda hidup di kota, otomatis akan perlu lebih banyak uang dibanding ketika Anda hidup di mana? Di desa. Ya? Saudara mau berdoa dengan saya? Kalau Anda kuasai hawa nafsu Anda, kamu akan tahu bahwa kamu gak butuh uang terlalu banyak sebetulnya. Oke? Dan Tuhan pasti berkati kita. Ya. Mau gak kita berdoa sama-sama? Dan untuk Anda yang udah cukup, udah.
Ya udah cukup, gak usah doa lagi. Saya perhatikan sebagai gembala, ketika altar call tentang uang, waduh saudara, yang kaya yang miskin semua tiba-tiba merasa bokeh dan susah, ya kan? Semua maju ke depan. Kenapa? Karena orang gak pernah puas. Padahal dari mereka yang didoakan itu pasti 1-2 gak perlu uang lebih banyak sebetulnya, gak perlu. Tapi beberapa dari mereka betul-betul perlu uang. Tadi kita ngobrol ya, cerita ya, susah ya, kasihan ya. Beberapa orang itu susah sekali, itu betul susah. Tapi beberapa orang gak perlu, tambahan penghasilan itu gak perlu. Kenapa mereka merasa perlu? Karena masih mencintai uang, masih memburu uang. Itu susahnya. Untuk Anda yang berkata, Tuhan, hidup keuangan saya gak kitabiah, kenyataannya gak cukup. Oke? Saya mau minta untuk Tuhan bicara kepada kita, untuk mengerti apa sih yang perlu diperbaiki, untuk mengerti saya tuh mesti gimana sih, untuk mengerti ini masalah apa sih dalam kamu. Ada nggak kemiskinan dalam kitab? Ada. Orang-orang rohani ngalamin nggak? Ngalamin. Tapi kalau Tuhan kasih kita firman, kita akan kuat, kita akan ngerti, dan kita akan berjalan keluar melewati itu semua. Amin. Amin. Kita akan bisa melewati itu semua, dan kita akan dapati saya dicukupkan oleh karena anugerah Tuhan. Tapi Anda mungkin berkata, tapi Pak, saya gak mau cukup aja, saya mau berkelimpahan. Nah, Anda harus kuasai hawa nafsu Anda. Anda harus kuasai. Saya harus belajar berkata, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ingat, Tuhan berkata, berilah kami apa? Makanan hari ini yang secukupnya. Ia tidak menyediakan makanan untuk kita sampai tahun depan. Enggak. Hidup itu hari demi hari. Ingat firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kecil, lampu kecil yang Anda hanya bisa melihat selangkah demi selangkah. Pelita. Day by day, setiap hari hidup dalam tuntunan Tuhan. Oke? Anda yang susah hari ini, besok belum tentu susah. Betul kan? Sebaliknya, Anda yang hari ini berpikir punya banyak, Alkitab berkata apa? Kamu gak tahu kalau malam hari ini nyawa kamu akan diambil daripadamu. Betul kan? Sudah tahu gak pernah ada kepastian dalam hidup ini, apalagi untuk masa mendatang. Satu-satunya jaminan adalah Tuhan memelihara kita hari demi hari. Amin. Mau gak puas dengan apa yang ada? Amin. Ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Hari ini ada beberapa pasang ya, bisa bergandengan tangan ya. Ini ada pasangan dan ada mami ya. Silakan bergandengan tangan sama-sama. Kalian bisa berdua. Ya, kita berdoa yuk. Yuk. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk. Kita gandengan tangan. Minta Tuhan pimpin hidup Anda hari demi hari. Saudara jangan ngebayangin yang jauh-jauh dulu lah. Ya. Minta Tuhan pimpin Anda hari demi hari. Minta jawaban demi jawaban atas semua pertanyaan kita hari demi hari. Minta. Di dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan. Biar hari ini ada kehidupan ilahi yang dialirkan. Day by day. Day by day. Alkitab berkata dari kepenuhan Tuhan Yesus kami menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Anugerah yang bertumpuk-tumpukan. Anugerah yang diberikan sehari. Anugerah yang diberikan sehari. Anugerah yang diberikan sehari. Terus. Tiap-tiap hari ada anugerah. Biar setiap kami mengalami di dalam nama Yesus. Hari ini kami letakkan pikiran kami akan kehidupan yang terlalu jauh di depan. Tahun depan, 2 tahun lagi, bahkan kami gak akan pernah tahu kalau bumi ini masih ada beberapa tahun lagi Tuhan. Biarlah hari demi hari kami hidup dalam anugerah. Hari demi hari. Ada anugerah yang cukup, ada pencukupan, ada hadirat Tuhan dalam rumah tangga masing-masing. Ada anugerah dalam rumah tangga masing-masing. Day by day. Kata kuncinya day by day, hari demi hari. Terima kasih untuk istri kami, untuk suami kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami. Terima kasih kami masih boleh melayani. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Hari demi hari, kasih karunia yang per hari yang diberikan setiap masa ketika kami perlu. Grace upon grace, kasih karunia demi kasih karunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berdoa Anda mengalami anugerah demi anugerah. Anugerah itu gak hanya sekali saudara, tapi terus menerus hidup dalam anugerah. Tuhan berkati. Amin.